selamat berjumpa lagi dengan channel Irfan Bahri ya. Ini saya lagi di Bangkalan, perpanjang SIM A ya. Awalnya SIM A ini dari Bali ya, mau pindah ke alamat yang Madura ya. Jadi caranya sangat mudah sekali bikin SIM itu atau perpanjang ya. Jadi kita harus ke lab darah dulu ya, supaya kita dapat tes darahnya yang begini ya, dan lalu kita nanti dapat hasil yang begini. Kita dapat hasil yang begini ya teman-teman, dan baru kita tes fisik, dapat hasil yang begini. Setelah itu kita langsung ke tempat pembikinan SIM untuk mengajukan permohonan perpanjang SIM A, karena ini SIM A ya, SIM C sama SIM A sama. Oke, sampai jumpa nanti di tempat perpanjang yang begini, biru atau kuning ya, hijau atau kuning, maaf yang hijau atau kuning. Oke teman-teman, sekarang lagi melanjut ke ini ya. Oke teman-teman, sekarang saya melanjut ke tempat pembikinan SIM ya. Ini dari tempat cek fisik langsung menuju ke tempat pembikinan SIM perpanjang ya, di Bangkalan. Nah, ini di CBC-nya di alun-alun ya, di utaranya di Fortuna ya. Stadion Bangkalan ya. Jadi kita tuh kalau bikin SIM nggak usah melalui calo teman-teman ya, kalau kita bisa nggak usah ya, supaya sudah terbiasa. Dan CBC itu penting, darah CBC itu penting, karena nanti untuk pengendara itu supaya memahami semua keluhan dan yang ada di diri kita sendiri itu, karena di sana itu udah kita bersekolah teman-teman, kayak bersekolah aja. Jadi kita disuruh nyontreng iya atau tidak. Umpama kita itu pernah sering sakit itu contrengnya ya, berarti itu sering sakit apa tidak, berarti contrengnya ya gitu ya. Jadi kalau misalnya sering sakit ya tidak. Jadi cara nyontrengnya nanti dan ngisi alamat yang sesuai di KTP, karena semuanya itu mengikuti KTP, SIM-nya juga mengikuti KTP. Jadi kalau orang punya SIM tapi tidak punya KTP, itu berarti SIM-nya itu abal-abal, SIM lokal, tembakan ya. Jadi harus sesuai. Kadang ada juga kan yang punya SIM tapi nggak punya KTP, itu kok bisa? Nah, itu terkadang itu melalui calo atau ini udah hampir kita nyampe ya, beli calo, dan biasanya melalui calo. Oke teman-teman, ini udah hampir nyampe ya di depan ya, sebentar lagi nyampe di tempat perpanjangan SIM di Kabupaten Bangkalan ya, Bangkalan Kota. Oke, karena ini sudah agak sulit ya naik sepeda, jadi saya mau stop dulu ini videonya.
Oke teman-teman, ini saya sudah di ruang pendaftaran ya. Caranya ke pendaftaran dulu, baru dikasih lembaran nanti diisi ya, dan habis itu dapat nomor antri. Habis itu dapat nomor antri baru tunggu di sini ya teman-teman ya. Jadi nanti kita tuh ngantri fotonya di situ. Jadi kalau ngurus sendiri pun aslinya sangat mudah sekali teman-teman, karena biar terbiasa ngurus sendiri itu ya. Kalau buat saya itu lebih enak ngurus sendiri, karena di sini juga udah ada contohnya ya, begini ya. Contohnya ini nanti kalau menulis di sini sama juga kayak yang di cek fisik juga sama begitu teman-teman. Itu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau bikin SIM atau yang mau perpanjang ya, supaya yang tidak paham lebih memahami gitu aja. Oke teman, sudah mulai jadi SIM ya. Kita sudah ulang lagi ya, cuma suasana masih hujan teman-teman, suasana masih hujan. Jadi kita berteduh dulu di sini supaya tidak kehujanan. Ini keadaan di tempat pembikinan SIM ya, di Bangkalan. Apa tuh namanya? Sini hujan keadaannya teman-teman. Kalau tidak hujan saya bilang dulu dari tadi. Oke, SIM-nya udah jadi teman-teman. Oke, terima kasih. Oh ya, untuk teman-teman sekalian yang mungkin belum tahu berapa sih biayanya bikin SIM itu, supaya tahu. Jadi tadi di depan nggak saya kasih masalah biaya ya. Jadi kalau masuk sendiri itu ke tempat perpanjangan SIM itu teman-teman, kita itu harus siapkan dulu KTP asli dan SIM asli yang sudah tidak berlaku lagi, jadi yang mau diperpanjang ya. Jadi di fotokopi 3 SIM 3 KTP 3 juga. Jadi kita langsung menuju ke lab untuk meriksa darah dan kita cek fisik juga. Jadi setelah itu nanti kita harus beli map yang warna biru ya, hijau atau kuning, dan nanti kita sekolah di situ sebentar teman-teman. Setelah biayanya dicek darah di situ, saya kenanya tadi itu 25.000 dan cek fisik 75.000, jadi 100.000 teman-teman. Dan setelah itu langsung saya setor ke perpanjangan SIM itu. Di sana saya juga kenanya cuma 80.000. Jadi total keseluruhan itu tadi saya perpanjang SIM A itu cuma kena 180.000. Tapi kalau melalui calo saya tadi juga ditawarkan 250 teman-teman. Cuma kalau menurut saya itu lebih bagus langsung bikin sendiri, masuk sendiri, biar lebih memahami dan lebih murah. Karena nantinya di sana itu cek fisik itu kalau melalui calo teman-temannya hanya menunggu saja di tempat persiman. Jadi kita nggak sekolah dulu di situ. Nah, nanti cara berlalu lintas kurang memahami juga kan, masalah keadaan dirinya sendiri kurang memahami juga. Dan juga untuk cek darahnya juga itu di sana itu hanya bikinan, jadinya cek darahnya darah A apa B gitu kan, karena orangnya tidak ikut ke tempat lab. Jadi alangkah bagusnya itu ya langsung sendiri aja, ngurus sendiri aja teman-teman, agar biasa dan lebih memahami antara mengendarai sepeda di jalan, supaya tahu rambu-rambunya juga di jalan. Karena kebanyakan terkadang ya ini kaum ibu-ibu, biasanya itu kaum perempuan ya, saya tidak menyalahkan ya. Jadi sebagai kayaknya biasanya tuh kalau ibu-ibu, kalau kita lagi di belakang tuh ya, terus ibu-ibu tuh ngesennya ke kiri, tahu-taunya dia tuh beloknya ke kanan teman-teman. Nah itu kan dia bikin SIM-nya tidak paham. Jadi ya kayak ibu-ibu itu belok ke kiri, ngesen ke kiri tapi belok ke kanan. Jadi teman-temannya kalau langsung ke
bikin SIM sendiri, tidak nimba, tidak nyuruh orang lain. Jadi memahami rambu-rambu saat mengendara gitu teman-teman. Itu fungsinya untuk mengurus sendiri dan untuk lebih memahami antara rambu-rambu teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Ini saya udah arah pulang ya. Ini udah di yang mau keluar kota Bangkalan ya, yang arah ke Suramadu ya. Suramadu kalau ke kanan, kalau lurus itu Tangkel teman-teman. Jadi di Tangkel ini nanti ada pom bensin di kiri jalan ya. Saya mau isi bensin dulu teman-teman di situ. Ini keadaannya gerimis-gerimis sedikit teman-teman. Ya, dipantau terus videonya teman-teman biar tahu keadaan jalannya di Madura. Agak gerimis-gerimis hari ini tanggal 30 bulan 30 2022. Oke, selamat menonton ya teman-teman. Oke, tentunya teman-teman sekalian tahu lokasi sini. Ini Pasar Tanah Merah teman-teman. Yang tadi pertama itu Pasar Petemun. Ini keadaan Pasar Tanah Merah ya. Tuh ibu-ibunya kan ngesennya ke kiri tapi kepala motornya ke kanan. Itulah kalau ibu-ibu. Ya nggak nyalakan ibu-ibu, nggak semua ibu-ibu sih teman-teman. Cuma kebanyakan lah. Suasana Pasar Tanah Merah dan indahnya Masjid Tanah Merah teman-teman. Yang biasa lewat di sini mungkin tahu lokasi ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Jangan lupa share, like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa bantu tonton juga. Wassalam.